episode 79. Ucapan Mbok Mina membuat Tari teriak, tapi tidak dengan Putri. Dia terdiam ketika Mbok Mina mengatakan kata itu. Sepertinya Mbok salah, ujar Putri. Mbok bilang kemungkinan, tapi periksakan saja dulu ke dokter, ujar wanita sepuh itu, dan mengakhiri pijatannya. Wanita sepuh itu meminta izin untuk ke kamar mandi yang ada di kamar, dan Putri langsung membisikkan sesuatu ke telinga saudarinya. Tapi kenapa? Tari bingung. Nanti aku jelaskan, saut Putri sembari melihat Mbok Mina keluar dari kamar mandi. Terima kasih Mbok, ujar Putri dan Tari bersamaan. Tari mengikuti langkah Mbok Mina sampai ke depan pintu, dan Putri buru-buru memakai pakaiannya. Ketika melihat ada Mbok Mina dan Tari, Nathan langsung mau masuk. Nathan, ini, Tari menunjuk ke arah Mbok Mina. Dan Nathan mengerti. Dia mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyerahkan beberapa lembar kepada wanita sepuh itu. Dan itu kesempatan untuk Tari masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Hal itu membuat Nathan bingung. Kenapa ditutup? Teriak Nathan sembari mengetuk pintu kamar. Tunggu saja dulu. Mungkin Putri membutuhkan Tari untuk menolongnya, saut Andre. Menolong? Apa yang sedang terjadi dengannya? Kenapa dia tidak minta tolong padaku? Tanya Nathan tanpa jeda. Andre mengedikkan bahunya. Dia hanya berasumsi sendiri. Padahal dia tidak tahu sedang apa saudari kembar itu di kamar. Ada baiknya kita periksakan ke dokter, ujar Tari. Iya, tapi nanti, sautnya pelan sembari memegang perutnya. Jangan katakan ini kepada Nathan dan Andre atau siapapun, ujar Putri. Tapi kenapa? Tari penasaran. Apa karena belum jelas maka kamu mau merahasiakan ini? Tebak Tari. Putri menggelengkan kepalanya. Hamil atau tidak, aku tidak mau kamu membicarakan apa yang diucapkan Mbok Mina tadi. Aku tidak mau Nathan tahu, jelasnya. Beri penjelasan kepadaku, kenapa Nathan tidak boleh tahu. Seharusnya kamu senang kalau Nathan tahu. Dia pasti akan membatalkan perceraian itu. Kita tidak tahu apa yang diucapkan Mbok Mina benar atau tidak. Seandainya Mbok Mina salah ataupun benar, aku tidak mau mengatakan kepada Nathan. Iya, tapi kenapa? Tanya Tari lagi. Untuk apa aku mengatakan kepadanya, jika dia saja tidak mencintaiku? Dan untuk apa bertahan dengan rumah tangga ini, kalau dia melakukannya karena terpaksa? Ujarnya dengan suara lirih. Kamu masih berpikir dia tidak mencintaimu? Bagaimana kalau dia juga memikirkan hal yang sama denganmu? Tanya Tari balik. Putri hanya diam sembari menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan saudarinya. Suara pintu kamar terus saja diketuk, dan itu membuat pembicaraan mereka terganggu. Aku harus membuka pintu kamar itu, tunjuk Tari ke arah pintu. Bisa-bisa pintu itu rusak dibuat Nathan. Ujar Tari sembari beranjak dari kasur menuju pintu kamar. Tari, jangan katakan apapun kepadanya ataupun Andre, ujar Putri mengingatkan lagi. Itu hakmu, dan aku akan menyimpan rahasia ini. Tapi jika terpaksa, aku harus mengatakan kepada Nathan, ujarnya lalu memutar kunci dan pintu terbuka. Kenapa ditutup? Protes Nathan, sembari masuk ke dalam kamar dan menghampiri istrinya. Bagaimana dengan kakimu? Tanya Nathan khawatir. Jauh lebih baik, saut Putri sembari melirik ke arah saudarinya, dan itu kode untuk Tari. Andre, bisa antarkan aku ke apotik, ujar Tari sembari menoleh ke arah calon suaminya. Untuk apa ke apotik? Tanya Andre balik. Beli obat, saut Tari. Obat? Nathan langsung menoleh ke arah istrinya. Kamu sakit apa? Kenapa harus minum obat? Tanyanya ke Putri. Bukan Putri, tapi aku, saut Tari. Kamu sakit? Tanya Andre sembari menatap calon istrinya. Sakit bulanan, sahut Tari. Maksudnya? Tanya Andre penasaran. Sakit wanita, sahut Tari lagi. Memangnya wanita ada sakit bulanan? Tanya Nathan. Dasar pria. Makanya jangan main sama Andre terus. Jadi tidak tahu kalau wanita itu ada sakit bulanan yang namanya datang bulan atau mens. Jelas Putri. Oh, kalau itu aku tahu, sahut Nathan. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Ujar Tari sembari keluar dari kamar diikuti Andre. Tinggallah Putri dan Nathan di dalam kamar itu. Pasangan itu diam. Mereka merasa canggung. Berbeda ketika ada orang lain bersama dengan mereka. Pasangan itu bisa berbicara seperti tidak ada masalah. Kak, kamu masih hutang pijat? Ujar Nathan gugup, memecahkan kecanggungan mereka. Aku kan sakit, sahut Putri. Yang sakit kan kakimu, tangan tidak, sahut Nathan lagi. Tapi aku sakit karena kamu, sahut Putri. Mendengar itu membuat Nathan merasa bersalah. Maafkan aku, ujarnya lagi. Sudahlah, dari tadi pagi sampai sekarang, kamu mengatakan kata itu. Apa tidak ada kata lain yang ingin kamu ucapkan? Ujar Putri sembari menatap suaminya. Katakan kalau kamu mencintaiku, batinnya berharap.
Aku mencintaimu, batin Nathan sembari menatap istrinya. Peluk aku, Nathan. Aku hancur ketika kamu mengatakan kata itu. Jangan ulangi lagi kata itu, batin Putri dengan mata berkaca-kaca. Dia langsung memalingkan wajahnya agar air matanya yang sudah menggantung di kelopak mata tidak dapat terlihat Nathan. Nathan, aku lapar, ujarnya sengaja mengalihkan suaminya agar tidak memandanginya. Nathan buru-buru keluar kamar menuju dapur, dan air mata Putri langsung menetes seketika. Peluk aku, Nathan, gumamnya dan menengadahkan kepalanya agar air matanya tidak menetes kembali. Loh, mau kemana? Tanya Ibu Siska ketika melihat Tari telah berganti pakaian dengan celana panjang dan baju panjang. Mau ke apotik, Mah, sahut Andre yang kebetulan mendengar pertanyaan mamanya. Mau beli obat Putri, tebak Ibu Siska. Bukan, Bu, tapi mau beli pembalut, sahut Tari. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Tari, kemarin kamu dan Putri memanggil Ibu dengan sebutan Tante, dan sekarang Ibu. Sebutan apa lagi akan kalian berikan kepada Ibu? Tanya wanita parubaya itu. Maaf, Bu, jika saya dan Putri salah, tapi Ibu mau kami memanggil dengan sebutan apa? Tanyanya. Panggil Mama, sahut wanita itu. Tari langsung menoleh ke arah Andre, dan pria itu menganggukkan kepalanya. Besok, kamu dan Andre akan sah menjadi suami istri. Jadi tidak ada salahnya kamu memanggil dengan sebutan Mama. Dan bilang juga kepada Putri untuk memanggil dengan sebutan Mama. Walaupun Nathan bukan anak kandung Mama, tapi dia sudah seperti anak kandung. Jadi tidak ada perbedaan dalam pemanggilan, jelas wanita itu. Tari menganggukkan kepalanya. Kami pergi dulu, Bu. Mama, ujar Tari gugup. Ya sudah, hati-hati ya, sahut wanita itu. Tari dan Andre keluar dari dalam rumah, dan mereka dapat melihat mobilnya dan mobil mamanya sedang dicuci tukang kebun. Naik apa kita ke apotik? Tanya Andre sembari berkaca pinggang. Apa apotiknya jauh? Tanya Tari balik. Apotik ada di dekat jalan raya, jadi kalau jalan kaki bisa senja kita baru sampai, sahutnya. Itu ada sepeda. Tari menunjuk ke arah sepeda yang sedang bersandar di dekat pohon mangga. Kalau perginya bisa dengan cepat kita sampai sana. Tapi kalau pulangnya aku menyerah, sahut Andre menolak. Iya juga, rumah ini berada di dataran tinggi. Pastinya capek kalau gue sepeda, ujar Tari. Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah mereka yang kebetulan menggunakan sepeda motor. Mas, ada ibu, ujar pria parubaya itu. Ada, sahut Andre sembari masuk ke dalam rumah dan memanggil mamanya. Pak, kami bisa pinjam motornya sebentar, tanya Andre. Oh, silakan. Tapi motor saya butut, ujar pria itu. Tidak apa, Pak, sahut Andre. Pria parubaya itu menyerahkan kunci motornya ke Andre, dan mereka pergi ke apotik dengan menggunakan motor butut milik warga. Tari terus melihat ke arah samping kanan dan kirinya. Dia sangat menyukai pemandangan itu, dan Andre diam-diam memperhatikan wajah calon istrinya dari kaca spion. Pantas mama kamu senang tinggal di sini. Udaranya masih bersih, dan pemandangannya menyegarkan mata, ujar Tari. Iya benar, mama lebih betah tinggal di sini daripada di kota, sahut Andre, dan terus melajukan motor butut itu. Karena kondisi jalanan menurun, badan Tari lama-lama menempel ke punggung Andre, sehingga dadanya berada di punggung pria itu. Ketika jalanan rata, Tari mundur kembali, tapi ketika jalanan menurun, badannya kembali menempel ke punggung Andre. Ya ampun, besar, gumam Andre yang tidak fokus, dan tidak sengaja dia menabrak batu sehingga posisi motor oleng. Andre, awas, teriak Tari takut. Andre dapat mengatasi itu dan motor kembali melaju. Tidak ada jalanan turunan, sehingga Tari dapat bergeser ke belakang. Motor berhenti di depan sebuah apotik. Andre, kamu di sini saja ya, ujar Tari. Loh, kenapa? Andre bingung. Kamu kan pria, apa tidak malu kalau melihat aku membeli benda itu? Ujarnya mencari alasan agar Andre tidak tahu apa saja yang dibelinya. Tadi di rumah kamu sudah mengatakan di depanku dan Nathan. Andre bingung. Iya benar, tapi kamu tidak kenal dengan apoteker di dalam, sahut Tari. Ya sudah kalau begitu, ujar Andre. Tari masuk ke dalam apotik, dan Andre dapat melihat Tari dari luar. Apotik dibangun menggunakan kaca putih, sehingga Andre dapat melihat apa saja yang dilakukan Tari di dalam. Tari membelikan pembalut serta obat penghilang rasa nyeri, serta membeli tespek. Ketika mau keluar dari apotik, Tari mengambil tespek dan meletakkan di saku celana belakang. Dan Andre memperhatikan itu. Ayo, ajak Tari. Apa yang kamu letakkan di saku belakang? Tanya Andre, sembari menoleh ke arah belakang celana Tari. Oh, ini uang kembalian, sahutnya bohong. Ayo, ajak Tari lagi. Andre naik ke atas motor diikuti Tari. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Ketika memasuki kawasan kebun teh, jalanan berubah. Yang tadinya datar sekarang menanjak.
Tari terpaksa memeluk pinggang Andre. Pria itu menoleh ke arah pinggangnya yang melingkar tangan seorang wanita. Belum pernah seumur-umur ada wanita yang memeluknya dari belakang. Dan dada Tari yang menempel membuat Andre tidak bisa berkonsentrasi. "Andre, kok jalannya beda?" ujar Tari bingung. "Oh iya, kenapa aku bisa lupa?" gerutunya. "Aduh Tari, dadamu membuat jantungku bukan berdetak, tapi bergoyang," gumamnya pelan. "Kamu ngomong apa?" tanya Tari. "Besar," sahut Andre. "Apanya?" tanya Tari, masih tetap memeluk pinggang Andre. "Gunungmu," gumamnya pelan. "Oh iya, memang besar," sahut Tari. "Apa?" Andre langsung menoleh. Lihat depan!" Tari membetulkan arah pandangan Andre untuk melihat ke depan. "Pasti kenyang ya?" ujar Andre lagi. "Maksudnya?" Tari bingung. Di dalam pikirannya yang dikatakan besar itu perkebunan teh yang dimiliki ibunya Andre. Tapi berbeda dengan Andre. Dia berpikiran pabrik susu yang sedari tadi menempel di punggungnya. Itu besar. Andre menunjuk ke arah kebun teh yang ada di samping mereka. "Iya besar. Kalau sendiri pasti susah merawatnya. Tapi untungnya mama kamu banyak pekerjanya," ujar Tari sembari menoleh ke arah kebun teh itu. "Aku bisa mengurusnya sendiri, bahkan aku bisa merawatnya dengan baik. Bukan hanya itu, aku akan selalu sehat," ujar Andre yang sudah melantur membayangkan susu Tari ada di depannya. "Hebat sekali kamu bisa mengurus orang diri. Memangnya apa yang kamu lakukan sampai bisa mengurus kebun sebesar ini?" tanya Tari penasaran. "Memerasnya dan meminumnya. Bahkan bisa aku mainkan setiap hari," sahutnya dengan pikiran yang sudah kacau. "Diperas? Memangnya cara membuatnya diperas?" Tari bingung. "Iya, itu model terbaru. Nanti kalau kita sudah resmi menikah akan aku praktekkan," ujarnya. "Kenapa harus tunggu menikah? Sekarang juga boleh," sahut Tari. "Apa?" Andre langsung mengerem mendadak. "Jangan rem dalam keadaan menanjak seperti ini." Tari takut. "Memangnya boleh bayar di muka dulu?" tanya Andre, masih dengan memegang rem. "Bayar di muka? Kamu ngomong apa sih?" "Peras, bayar di muka." Tari bingung. "Dasar Nathan," gerutu Andre. "Kenapa dengan Nathan?" tanya Tari penasaran. "Aku tidak suka susu, tapi karenanya aku sekarang jadi suka susu," sahutnya asal. Dan Tari mengerutkan dahinya bingung dengan ucapan Andre yang melantur. Bersambung.